memenangkan secara nasional putri berjilbab. Iya. Lalu seperti apa dari sisi berjilbabnya yang mau didakwahkan gitu maksud Rasa saya? bahwa hijab itu adalah pembatas mereka untuk berprestasi. Berkarya. Nah, disitulah jalannya kita untuk menginfluence mereka-mereka ini yang memiliki rasa takut dan rasa tidak percaya diri dengan hijabnya untuk terus berkembang dengan. Kalau kita bilang dia ini ajang pemilihan kecantikan, kan kesan orang itu yang cantik aja yang akan menang, yang cantik aja boleh ikut. Nah, apa kira-kira kita kasih dan nama ini? Kita punya arti tersendiri, ada Ya. manner, integrity, smart, and soleha. Jadi tidak langsung mengarah ke cantik yang benar-benar terlihat ke arah fisik. Apa definisi cantik menurut Miss Hijab Indonesia? Kalau cantik menurut saya itu inner beauty-nya sih. Nah, Dari jadi- dalam dia punya kecantikan melalui tutur katanya, kemudian dia bisa memperlakukan orang lain dengan Itu cantik. relatif, emang betul. Semua cewek di luar sana itu pasti cantik ya. Tapi cantik itu apalagi diimbangi dengan akhlakul karimah. Ya, itu lebih ke otaknya. Percuma mukanya cantik, tapi kalau otaknya zonk. Setelah jadi Miss Hijab, kemudian mungkin dalam perjalanan panjang menuju nasional kemarin masing-masing punya pengalaman. Apa harapannya ke Untuk pemerintah? pemerintah mau mensupport para generasi yang mau berprestasi di bidang apapun. Karena kita tahu sendiri, kita tidak bisa mengkotak-kotakan orang untuk berprestasi pada satu tempat saja. Iya. Karena semua orang memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Karena bagaimana generasi mau berprestasi jika pemerintah tidak mau berpartisipasi. Luar biasa. Juara Miss Miss Hijab Hijab Indonesia 2020. nasional ya? Iya. Ini pertama kali ikut lomba-lomba kayak gini, Miss. Iya, kalau untuk Madinah sendiri ngikutin lomba, kalau kita nyebutnya kayak gini tuh lomba beauty pageant. Lomba ajang kecantikan ini udah kali keempat Madinah ikut ajang kecantikan seperti ini. Jadi awalnya di tahun 2019 ikut putri daerah di Bima namanya Sampai Lambojo, dan saat itu dapat first runner up juara 2-nya. Kemudian di 2020 juga sempat ikut Putri Indonesia NTB dan saat itu masuk top 10. Dan di tahun 2022 awal di bulan Februari ikut Miss Hijab Indonesia Nusa Tenggara Barat dan dinobatkan jadi pemenang. Dan alhamdulillah sekarang juga pas ke nasional mewakili Nusa Tenggara Barat bersama dengan kedua Miss ini juga alhamdulillah dipercaya kembali menjadi pemenang Miss Hijab Indonesia 2022. Apa bedanya ikut Miss Hijab ini dengan pemilihan-pemilihan kecantikan-kecantikan yang lain itu? Baik, kalau untuk pemilihan kecantikannya sepertinya sama saja, namun yang beda itu lebih ke arah bagaimana national directornya membungkus kegiatan ini. Nah, kalau Miss yang lain itu banyak, ada Miss Indonesia, ada Putri Indonesia, ada Miss Grand Indonesia. Namun Miss komunikasi tidak ada? nggak ada. Miss Call? Namun mereka punya kriterianya masing-masing. Kalau Miss Grand, Putri Indonesia, mereka lebih ngelihat ke arah badinya, kecantikan dari luar fisiknya, dan juga diutamakan untuk yang tidak menggunakan hijab. Karena mereka memiliki kelanjutan ke internasional gitu. Jadi ajang pemilihan kecantikan dunia gitu. Kalau Miss Hijab ini tidak ada kelanjutannya? Iya, kalau Miss Hijab ini dikhususkan untuk sampai ke Indonesianya saja, sampai ke nasional. Kebetulan kemarin nasionalnya di Surabaya. Karena Miss Hijab Indonesia ini memiliki visi yang berbeda dengan Miss dan putri-putri yang lain. Kalau Miss Hijab itu lebih ke arah memberikan wadah untuk putri-putri yang sampai detik ini masih standby dengan hijabnya, masih menggunakan hijab di tengah-tengah kondisi seperti ini. Jadi mereka memberikan wadah. Nah, selain itu di Miss Hijab juga lebih mementingkan otaknya dibandingkan dengan fisiknya. Nah, selain itu juga dia punya program kerja yang harus dikerjakan oleh para pemenang dan juga para finalis ya. Iya, semuanya. Nah, sepertinya kita menuju ke nasional itu kita sudah membawa advokasinya masing-masing. Nah, kalau Madinah sendiri lebih berpatok ke dunia pendidikan, ke arah literasi anak. Nah, literasi itulah yang akan nanti dikembangkan setelah menang dengan menggunakan validasi dan SAS serta Crown Miss Hijab Indonesia 2022 gitu. Kalau Miss yang lain ketika menang di daerah dikirim ke
nasional, Iya. menang di nasional, dikirim ke internasional. Benar. Kalau ini hanya sampai nasional saja. Iya, benar. Kalau sudah menang di nasional, lalu tugasnya apa? Ya, seperti yang Mbak Dina jelaskan tadi, tugasnya itu menjalankan tugas sebagai Miss Hijab yang dimana kita sudah membawa dari awal advokasinya masing-masing. So, contohnya Mbak Dina sendiri punya advokasi di literasi. Nah, di literasi itu nanti akan dikembangkan kembali advokasinya. Jadi bukan hanya sekedar Dina saja yang akan menjalani, tetapi teman-teman tim Miss Hijab nasionalnya yang akan ikut andil dalam membantu kegiatan literasi tersebut. Selain itu juga kita punya tugas seperti halnya membuatkan seminar-seminar dan menginfluence teman-teman berhijab di luar sana untuk bagaimana bisa mengapresiasi diri mereka dengan hijabnya. Kalau bagaimana tugas seorang Miss Hijab dari segi pendidikan, saya rasa yang bukan pemilihan Miss Hijab pun mungkin melakukan hal yang sama. Iya, benar. Kalau kita lebih spesifik ke hijabnya gitu. Oh, iya. Jadi ketika Mbak Dina ini menjadi pemenang nasional Miss Hijab. Iya. Jadi kalau boleh kita sederhanakan bahasanya kan putri berjilbab lah gitu. Iya. Nah, jadi memenangkan secara nasional putri berjilbab. Iya. Lalu seperti apa dari sisi berjilbabnya yang mau didakwahkan gitu maksud saya? Iya, jadi banyak kan teman-teman kita yang di luar sana yang masih sudah menggunakan hijab, namun mereka tidak berani untuk mengapresiasi hijabnya. Maksudnya tidak berani mengapresiasi hijab itu, mereka tidak berani mencari dan meluangkan kemampuan serta skill-skillnya untuk meraih prestasi karena mereka takut dengan hijabnya. Mereka ngerasa bahwa hijab itu adalah pembatas mereka untuk berprestasi. Berkarya. Nah, disitulah jalannya kita untuk menginfluence mereka-mereka ini yang memiliki rasa takut dan rasa tidak percaya diri dengan hijabnya untuk terus berkembang dengan hijabnya. Jadi tidak ngerasa bahwa hijab itu membatasi jalannya untuk berkarya. Hijab bukan halangan untuk kita Berkarya. gitu ya, untuk menunjukkan kemampuan. Benar, Nah, kalau iya. bahasa agamanya berdakwah lah gitu Iya. ya. Nah, kalau ini yang dua ini juara juga tuh finalis. Juara yang Miss Hijab Indonesia Inspiratif. Iya. Oh, di kejuaraan ini, kontes ini juga ada juara di bidang ini Iya, gitu. jadi juara intinya itu ada 3. Ada Top 3-nya ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Nah, untuk teman-teman seperti Samara ini masuk ke juara atribut. Jadi mereka-mereka yang memiliki kelebihan misalnya cinta Miss Hijab Inspiratif Indonesia. Jadi adalah hal-hal yang dilakukan oleh Cinta selama masa proses pemilihan yang membuat orang tuh menginspirasi orang lain. Akhirnya dinobatkanlah jadi Miss Hijab Indonesia Inspiratif. Ada juga teman-teman yang lainnya Miss Hijab Indonesia Advokasi. Jadi mereka punya advokasi yang terbaik di antara teman-temannya yang lain gitu. Kira-kira menurut Amara, Iya. apa yang salah satu lah, apa yang dilakukan, apa yang ditampilkan yang menginspirasi orang lain sampai dijadikan Miss Hijab Inspiratif gitu? Ya kebetulan juga selama karantina itu tuh banyak ada namanya deep interview, ada namanya presentasi advokasi dan lain-lain. Dan sampai detik ini juga nggak nyangka dipilih jadi Miss Hijab Inspiratif karena bingung juga menginspirasi di mananya. Tapi mungkin ketika deep interview ada pertanyaan yang ditanyakan yang mungkin itu yang membuat dewan juri menobatkan menjadi Miss Hijab Inspiratif ya. Mungkin dari jawaban-jawabannya Jawaban-jawaban gitu ya? yang mengalir waktu deep interview. Tapi merasa enggak menggunakan busana, mengucapkan sesuatu atau punya karya yang menurut Amara sendiri itu menginspirasi orang lain? Nah, ini coba saya begini supaya orang terinspirasi melakukan ini gitu. Merasa enggak? Misal contoh dalam bidang fashion misal gitu kan? Iya. Oh, saya pakai jilbab model gini supaya orang terinspirasi mau pakai jilbab gitu kan? Bagi orang yang mungkin dia belum berjilbab, kalau tiba-tiba mungkin pakai jilbab yang serius, mungkin dia tidak mau. Tetapi mungkin ada yang dilakukan sama Amara menginspirasi orang yang belum berjilbab mau berjilbab sajalah dulu walaupun belum sempurna gitu. Merasa enggak? Merasa. Oh, alhamdulillah. Kalau yang sebelah ini?
Iya, aku Wiwin Aryati. Kebetulan waktu di Provinsi NTB saya sebagai top 15, alhamdulillah. Nah, untuk kita bertiga berlanjut ke nasional. Perwakilan dari NTB 3 orang, yaitu karena ini pertama kali makanya 3 orang yang hadir ke nasional. Nah, di nasional kemarin saya tidak di atribut bukan, tapi di Duta Misi Hijab seperti yang ada di saya, Duta Misi Hijab Indonesia. Duta Hijab berarti ini akan artinya semacam menggerakkan orang untuk mau berjilbab gitu ya. Iya, betul. Karena organisasi Misi Hijab Indonesia sendiri sudah tidak menggunakan lagi selempang finalis. Jadi semua yang ikut Misi Hijab itu dinobatkan meskipun mereka tidak menang dan tidak mendapatkan atribut, tapi mereka semua dinobatkan menjadi duta hijab yang akan menggerakkan semua teman-temannya yang ada di luar sana yang belum berhijab, mungkin mau belajar berhijab sedikit demi sedikit meskipun belum sempurna gitu. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ini berarti dakwah ini ya, dakwah bagaimana mengajak orang supaya mau berjilbab gitu ya. Iya. Dan pentingnya berhijab. Oh, Masya Allah. Nah, terus kalau dari masing-masing ini kan, kalau saya perhatikan, mohon maaf ini ya, kalau Miss Ilan kayak Putri Indonesia, pemilihan putri-putri di daerah itu kan banyak yang tahu gitu. Kalau ini kok tidak banyak yang tahu? Oh iya, benar. Karena Miss Hijab Indonesia sendiri ini baru berjalan 3 tahun pemilihannya, jadi tergolong organisasi yang baru di Indonesia. Nah, itu pun baru dibangun sejak awal tahun 2018. Sebenarnya sudah angkatan keempat, tapi karena 2021 COVID, jadi tidak diadakan. Jadinya kita ini adalah angkatan ketiga Miss Hijab Indonesia. Nah, itu juga yang menjadi salah satu tugasnya kami yang sudah dinobatkan menjadi Miss Hijab Indonesia, Miss Hijab Inspiratif, dan juga teman-teman finalis yang sudah dinobatkan menjadi duta. Di mana tugas kami ini untuk meng-share kepada teman-teman, menjelaskan bahwa Miss Hijab Indonesia itu apa, dan kita akan memberitahukan orang-orang bahwa ada loh ajang pemilihan kecantikan tetapi dikhususkan untuk teman-teman yang berhijab. Memberikan tempat untuk teman-teman yang berhijab untuk ikut juga di ajang beauty pageant. Karena selama ini kan di ajang beauty pageant seperti yang kita lihat di Miss Grand Indonesia, Putri Indonesia, kalau yang berhijab mentok-mentoknya tidak akan mungkin menang karena mereka akan dibawa ke internasional. Yang dimana di internasional itu mereka memiliki ajang menggunakan swimsuit, jadi tidak mungkin untuk kita yang berhijab untuk menjadi pemenangnya kemudian dikirim ke internasional. Jadi kita juga bertugas untuk mensyiarkan ini ya, mensyiarkan Miss Hijab Indonesia supaya teman-teman tahu bahwa untuk kita yang berhijab kita punya tempat kok untuk bagaimana mendapatkan validasi, kemudian kita menjadi role model untuk teman-teman yang lainnya juga. Nyocok nggak kalau kita artikan atau kita sebut pemilihan Miss Hijab ini dengan ajang kecantikan? Iya, ajang kecantikan juga sebenarnya, namun lebih ke arah tidak memprioritaskan secara body. Kalau ajang-ajang yang lain itu tingginya harus segini, punya standar tinggi masing-masing. Nah, makanya kalau kita bilang dia ini ajang pemilihan kecantikan, kan kesan orang itu yang cantik aja yang akan menang, yang cantik aja boleh ikut. Nah, apa kira-kira kita kasih dan nama ini? Iya, sebenarnya. Nah, ini tugasnya pemenang. Iya, benar. Tugas pemenang. Benar banget. Tapi kita memiliki makna tersendiri dari kata cantik itu. Jadi gimana? Kita punya makna tersendiri dari kata cantik. Jadi cantik itu bukan karena dia putih, cantik itu bukan karena dia tinggi, cantik itu bukan karena dia langsing. Namun kecantikan yang lebih dilihat oleh Miss Hijab Indonesia adalah inner beauty-nya. Kecantikan yang datang dari dalam, di mana dia bermanfaat untuk orang lain, memberikan inspirasi untuk orang lain, dan juga dia bisa meng-share ilmu yang ada dalam dirinya untuk diberikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Kecantikan yang datang dari dalam, berarti Iya, kalau dia sedang di luar, iya. masuk, keluar cantik gitu ya. Jadi kita Miss Hijab itu punya arti ya. Miss Hijab itu kita punya arti tersendiri, ada manner, integrity, smart, and soleha. Jadi tidak langsung mengarah ke cantik yang benar-benar terlihat ke arah physically. Gitu. Dan kenyataannya seperti itu ya. Iya, benar. Yang ikut Miss Hijab ini tidak hanya orang tinggi, tidak hanya orang putih, tidak hanya orang mancung, artinya tidak hanya orang cantik secara fisik ya. Benar. Nah, kalau kemarin yang cantik secara fisik mungkin kita bisa lihat fisiknya. Iya. Nah, kemarin tuh finalis tuh ada ndak yang
secara fisik sebenarnya bukan cantik tapi bisa jadi finalis. Ada salah satu teman kita juga. Kalau dilihat untuk standar pageant, mungkin dia tidak masuk dalam kriteria. Kalau pageant yang secara umum ya, ajang kecantikan secara umum mungkin tidak masuk dalam kriteria. Namun dia memiliki inner beauty. Dia punya program-program sosial yang sudah jalan selama bertahun-tahun. Dia memiliki kemampuan public speaking yang bagus. Dan dia juga memberikan impact positif untuk teman-teman milenial yang ada di luar sana. Itu teman kita dari Sumatera Barat, namanya Pak Lupi. Bahkan dia sudah menikah dan sudah memiliki anak 1. Oh, ini tidak ada batasan umur juga? Iya, ada batasan umurnya sampai 26. Jadi sampai umur 26 jika dia sudah menikah itu tidak masalah. Yang penting dia punya inner beauty yang bisa penting tidak sedang hamil gitu juga ya. Sekali. Ya. Gitu. Nah, nih kalau tadi dikatakan kecantikan itu tidak hanya fisik. Iya. Masing-masing adik-adik ini punya ndak definisi kecantikan menurut adik-adik sendiri? Iya. Ya, mungkin kita mulai dari sang juara dulu. Baik, apa tentu. definisi cantik menurut Miss Hijab Indonesia? Kalau definisi cantik menurut saya, cantik itu relatif. Semua perempuan dilahirkan dengan kecantikannya masing-masing. Cuma bagaimana caranya mereka bersyukur atas kecantikannya mereka masing-masing. Karena banyak di luar sana yang ngerasa bahwa aku nggak cantik, yang cantik itu dia. Itu karena dia tidak memiliki rasa syukur ya dalam dirinya atas kecantikannya. Ada insecurity. Iya benar. Nah kalau cantik menurut saya itu inner beauty-nya sih. Dari dalam dia punya kecantikan melalui tutur katanya, kemudian dia bisa memperlakukan orang lain dengan cantik pula. Masya Allah. Jadi kalau menurut sang juara nih, cantik itu adalah mensyukuri apa yang kita diberikan oleh Allah. Itu cantik ya. Kalau menurut tadi siapa namanya lupa saya? Wiwin. Ya, Wiwin apa? Cantik itu apa? Kalau ini ya cantik bersyukur. Iya. Kalau Wiwin? Kalau menurut aku sendiri seperti yang tadi kata Miss saya itu cantik itu relatif, emang betul. Semua cewek di luar sana itu pasti cantik ya. Tapi cantik itu apalagi diimbangi dengan akhlakul karimahnya. Bagaimana dia adab ketika sesama orang di luar sana, bukan hanya sesama dia kenal aja, tetapi sesama semua orang di luar sana. Masya Allah. Berarti kalau menurut Wiwin, cantik itu adalah perilaku yang baik Perilaku, ya. iya. Nah, walaupun secara fisik kita tidak cantik, tetapi ketika kita mampu memperlakukan orang dengan cantik, itulah cantik. Iya, Ya. Masya Allah. Kalau menurut Amara, cantik itu apa? Cantik itu mungkin menurut orang di luar sana good looking ya. Iya. Yang diutamakan parasnya, badannya dan lain-lain sebagainya. Tapi menurut saya cantik itu lebih ke otaknya. Percuma mukanya cantik, tapi kalau otaknya zonk. Masya Allah. Berarti ini benar-benar juara semua ini Masya ya. Allah. Karena masing-masing punya definisi cantik. Kalau tadi ini cantik itu bersyukur. Kalau ini cantik itu perilaku yang baik. Betul. Kalau ini cantik adalah smart. Cantik itu cerdas gitu ya. Terakhir, apa harapannya nih setelah jadi Miss Hijab, kemudian mungkin dalam perjalanan panjang menuju nasional kemarin masing-masing punya pengalaman, apa harapannya ke pemerintah atau pemegang kebijakan ini? Iya. Coba disampaikan, insya Allah ini didengar nanti. Kalau ditanyakan soal harapan, tentu saja banyak banget Coba harapan di sini dari disampaikan kita. unek-uneknya, cerita-cerita pahitnya. Iya ya. Ya, Harapan kita- diluapkan di sini, biar Untuk pemerintah juga jangan takut untuk memberikan support untuk anak-anak dan generasi yang mau berprestasi. Karena menurut Madinah sendiri, bagaimana kita? jangan takut. Berarti kemarin dia takut ya? Ya, mungkin Iya, aja. masih ada. Kurang dukungan berarti ya. Iya. Karena saya lihat memang kalau kayak apa namanya pemilihan dangdut, lagu Iya. atau Putri Indonesia, Miss yang lain itu saya lihat pemerintah itu Iya. malah ikut pasang Banner, gambar-gambar, iya, ayo dukung Bali. ini putra daerah, ini putri Iya. daerah gitu. Kalau kemarin tidak ada dukungan Nggak ada. ya? Oh, nggak ada dukungan. Mungkin karena kita masih baru juga, baru, ya. jadi belum dikenal. Itulah tugasnya kami juga sekarang untuk memperkenalkan Miss Hijab, baik dari untuk teman-teman masyarakat dan juga untuk pemerintah juga untuk lebih mengenal Miss Hijab dan bagaimana program-programnya Miss Hijab juga. Karena kita ngerasa programnya Miss Hijab juga nggak kalah dengan program-program yang lainnya. Yang gitu. lain. Apalagi ini kan ada sisi dakwahnya kan. Iya,
Jadi kita berharap banget untuk pemerintah mau mensupport para generasi yang mau berprestasi di bidang apapun. Karena kita tahu sendiri, kita tidak bisa mengkotak-kotakan orang untuk berprestasi pada satu tempat saja. Karena semua orang memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Karena bagaimana generasi mau berprestasi jika pemerintah tidak mau berpartisipasi. Luar biasa. Ngomong-ngomong, sudah silaturahmi kemana aja nih? Belum ya kita ya. Insya Allah nanti Hmm. balik ke, kalau di Madinah sendiri, nggak tahu teman-teman di sini, kalau Madinah sendiri Insya Allah nanti akan silaturahmi dengan pemerintah di Bima juga. Mantap. Kebetulan Kota juga atau kabupaten dari di Bima? Kabupaten Bima. Kabupaten Bima bersama Pak Bupati atau Bu Bupati? Ibu Bupati, Bu Hajah Dinda. Bu Hajah Dinda. Ya. Ada yang mau sampaikan lagi? Nah, kebetulan kita dari nasional juga kan gak lama ya, baru 1 minggu lebih. Makanya kedepannya insya Allah kita akan sosialisasi seperti di kampus saya kemarin. Alhamdulillah mereka udah tahu bahwa kita udah pulang, dan mereka sangat bersyukur karena yang pemenangnya untuk 2022 ini di Provinsi NTB. Iya, benar. Alhamdulillah, kan Nggak membawa sia-sia. nama baik NTB Betul, ya. kita benar. bawa nama Kemarin-kemarin provinsi. apa istilahnya, jatuh bangun sendiri Aduh, gitu ya. Aduh, kalau diceritain Jatuh ya nggak Allah. ngebangunin gitu kan. Dia sendiri ya mandiri banget. Luar Kurang biasa, tersorot luar ya. biasa, Iya. Luar biasa. Sampai nangis-nangis ya curhat. Jangan curhat di sini dong. Ya. Nggak apa-apa, curhat nanti Iya, biar ditahu ya. Masya Allah. Memang seperti itu. Karena ketika kegiatan, program atau apapun yang kita lakukan, kalau ada sisi dakwah di sana itu memang ada Struggle-nya ujiannya. lebih, Iya. ya. Ujiannya lebih Iya, ada gitu, ujiannya Masya di Allah. sana. Tapi alhamdulillahnya proses tidak mengkhianati hasil ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita pulang tidak malu juga ya. Tidak membawa tangan kosong. Iya, pulang dengan prestasi. Iya. Kita membuktikan juga. Mantap. Selamat ya, dan mudah-mudahan nanti semakin banyak Amin. orang terinspirasi Amin. untuk berjilbab ya, untuk Amin. berhijab Amin. ya.